Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang mana kuasa Allah telah memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Selawat bertangkai dan salam sama-sama kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun tujuan saya di sini sebagai pembawa acara yaitu untuk menyampaikan diseminasi dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Munawarji. Sebelumnya penghormatan saya kepada Ibu selaku pimpinan di Negeri SD 1 Atulinta. Penghormatan saya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan guru yang ada di SD Negeri 1 Atulinta ini. Adapun susunan acara hari ini tentang diseminasi penyebaran budaya positif pada SD Negeri 1 Atulinta, yaitu pembukaan oleh saya sendiri, kemudian pembacaan kalam ilahi yang nanti akan dibacakan oleh Bapak Armada SPDI, kemudian lagu Indonesia Raya dan Tawar Sedenge yang akan dipimpin oleh Mas Diana. Kata sambutan kepala sekolah dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Zubaidah. Kemudian acara inti penyampaian materi penerapan budaya positif oleh Bapak Munawardi selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tengah. Yang selanjutnya kesimpulan dan refleksi dan penutup doa yang akan dibacakan oleh Pak Armada. Baiklah, untuk memasuki acara, mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Armada SPDI. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bapak Armada SPDI. Semoga acara kita hari ini diberi kelancaran dan keberkahan. Untuk selanjutnya sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Tawar Sedenge
yang dipimpin oleh Ibu Mas Diana. Kepada Ibu kami persilahkan dan Bapak Ibu dimohon untuk berdiri sejenak.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Zubaidah kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan ke lapangan untuk mengikuti diseminasi penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP yang ada di sekolah kita ini. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung-sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat jasa beliaulah kita bisa menikmati indahnya kehidupan pada masa sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Armada beserta Ibu Eva Zulpina, yang saya hormati Bapak Munawardi, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SD Negeri 1 Atulintang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Di sini saya hanya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Munawardi yang telah bisa memasuki CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tengah. Di sini beliau akan menyampaikan kepada kita tentang diseminasi penyebaran budaya positif. Mungkin nanti lebih jelasnya Bapak yang akan menyampaikannya. Di sini saya hanya memberikan dukungan. Saya secara pribadi kemudian meminta juga kepada rekan-rekan di sini untuk memberikan dukungan baik secara moral. Kemudian ya seperti inilah kita bisa meluangkan waktu, mungkin nanti kita bisa memberikan ide-ide agar pelaksanaan CGP ini berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian dalam pelaksanaan CGP ini mungkin kan Bapak ini banyak sekali menyita waktunya. Yang mungkin kepada Bapak juga saya memohon untuk lebih bekerja sama lagi dengan rekan-rekan yang ada di sini. Kalau sekiranya Bapak tidak bisa memasuki kelas Bapak, mungkin Bapak bisa meminta ganti kepada kami di sini. Dan insya Allah kami bersedia ya rekan-rekannya agar mungkin nanti ilmu yang didapatkan di CGP ini bisa disebarkan kepada kita. Karena kita mungkin belum berkesempatan menjadi CGP, ya mungkin dengan adanya Pak Munawardi yang sudah menjadi CGP ini bisa menyebarkan ilmunya kepada kita. Mungkin dari saya hanya itu saja. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zubaidah. Baiklah, kita memasuki acara inti, yaitu tentang diseminasi dan penerapan budaya positif. Dalam hal ini yang akan dipaparkan oleh Bapak Munawardi. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan motivasi yang mungkin sangat berharga bagi saya. Kemudian tebusannya kepada kita semua. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih saya kepada ibu-ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan hari ini, yaitu diseminasi dan penerapan budaya positif yang kita selenggarakan di SD kita, yaitu SD 1 Atulintang. Jadi sebelum masuk ke diseminasi dan penerapan budaya positif, kita harus pahami dulu diseminasi itu adalah sebuah
cara atau istilah yang artinya penyebaran. Istilahnya sesuatu itu yang sudah kita miliki kita sebarkan. Sesuatu yang menurut kita itu sangat berharga, kita sebarkan kepada orang lain dengan tidak mengurangi yang ada pada diri kita. Kemudian dan penerapan budaya positif. Kita sebarkan budaya positif itu dan juga kita terapkan nantinya di SD 1 Atulintang. Insya Allah dengan bantuan ibu kepala sekolah beserta rekan dewan guru dan yang paling penting kita dengan peserta didik kita. Jadi ini sebagai pengantar materi pada pagi menjelang siang ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala beserta Dewan Guru yang ada di SD 1 Atulintang. Kemudian penghormatan saya kepada Bapak beserta Dewan Guru, kemudian rekan saya CGP dari SD 10 Atulintang yaitu Ibu Eva Julbina. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan petunjuknya, dengan kehendaknya kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa. Salawat beserta salam juga kita sajikan ke hadirat Nabi Muhammad SAW karena melalui petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran tentang budaya positif yang sudah kami pelajari pada modul 1.4 ya, itu berkenaan dengan budaya positif. Kami sudah menyelesaikan modul ini, tinggal kami laksanakan di sekolah. Jadi budaya positif ini yang sudah saya pahami menurut yang saya kaji, mungkin nanti kita sajikan. Mungkin ada pertanyaan bagi kita sebelum kita memasuki diskusi ini. Artinya fair ya, bukan berarti kita harus fokus terlalu kali. Yang penting apa yang kita bisa utarakan sebagaimana mestinya. Mungkin Pak Benu ada pertanyaan Pak mengenai mungkin gambaran tentang budaya positif, kira-kira ada Pak? Kalau ada kita lanjutkan Bu ya Pak. Ya, ini adalah fasilitator saya yaitu Pak Ahmad Tarmizi. Beliau dari Aceh Tamiang, berbeda kabupaten dengan kita. Jadi beliau mengayomi sekitar 48 CGP. Berapa CGP? 48 ya CGP untuk Provinsi Aceh. Kemudian sebagai pengajar praktik saya kemarin sudah 2 kali datang kemari, yaitu Ibu Linda Trisnawati sebagai pendamping yang berada di Kabupaten Aceh Tengah, dan beliau memiliki 3 peserta. Jadi ada beberapa konsep yang diterapkan dalam modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian yang selanjutnya posisi kontrol guru. Jadi yang selanjutnya keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi. Jadi ini mempunyai berkaitan dan hubungan ya. Jadi ini peta konsep atau peta pemikiran daripada budaya positif. Yang pertama disiplin positif, yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang kemudian teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian yang selanjutnya segitiga restitusi.
Mungkin dari beberapa istilah yang ini kita mengaitkan hal ini kepada pembelajaran yang berprofilkan pelajaran Pancasila, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Arti dari berdiferensiasi ini, kita mengetahui kebutuhan peserta didik kita itu apa. Artinya kita memberikan fasilitas atau sarana atau media pembelajaran dengan cara kita berbeda. Jadi setiap peserta itu punya masing-masing karakter yang berbeda. Jadi kita memenuhi karakternya. Seandainya kalau peserta kita bisa yang menulis, kita coba untuk melakukan pendekatan yang berkaitan pembelajaran dengan kegiatan menulis, seperti menggambar. Ya, kemudian dari hal itu sehingga para peserta didik belajar dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan profil Pancasila. Ya, seperti yang sudah ada di gambar. Ya, ini adalah salah satu rincian dari beberapa profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu berkaitan dengan akhlak, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Ini bisa bergantian, tidak harus satu itu tidak harus berurutan maksudnya. Ini perubahan paradigma. Jadi ada beberapa pendapat dari kita masing-masing. Kegiatan kepalan tangan ini kita mengepalkan tangan di situ, maksudnya kita membawakan sesuatu yang berharga dalam kepalan tangan kita. Jadi kita bisa saja membukanya sendiri sesuka hati, atau kita biarkan saja tanpa dibuka, atau orang lain ingin membuka tangan kita bisa saja membukanya, bisa saja menjaganya pribadi sendiri. Jadi menurut kita itu coba membayangkan kalau seandainya kita punya sesuatu yang sangat berharga, tidak kita berikan kepada orang lain, tetapi itu selalu kita jaga. Ada kalanya kita itu pegang, untuk memegang itu supaya selalu terjaga. Kemudian waktu orang meminta, kadang ada kalanya kita kasih, kita berikan, karena menurut kita apa yang kita kasih itu istimewa kepada seseorang tersebut. Tetapi ini berkaitan dengan kehendak kita. Ya, ada sebagian orang dipaksa pun buka nggak mau. Ada sebagian orang tanpa kita suruh membuka, dia langsung membukanya. Itu maksud daripada kepalan tangan ini. Maksudnya segala sesuatu ada kuncinya dalam diri kita. Jadi orang lain bisa memberitahukan kepada kita apakah betul yang dia kasih tahu, apakah pas, apakah cocok menurut kita, ya kita pegang. Tapi kalau seandainya tidak, ya kita lepaskan. Ini menyangkut dengan kekuasaan kita dalam menentukan hidup. Ya, silakan lanjut, Bu. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid ini. Jadi asumsinya guru itu seharusnya mengontrol murid. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol, seperti itu tadi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, karena tidak semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat, tidak semua. Ini miskonsepsinya. Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Kemudian di sini ada stimulus atau rangsangan dari perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, yaitu ini adalah teori pilihan. Kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, seperti itu tadi, stimulus responnya. Kemudian teori kontrol ya, maaf ya, stimulus respon artinya rangsangan dari seseorang itu, kemudian teori kontrol yang akan dijelaskan dalam hal ini,
yaitu realitas kebutuhan kita itu sama. Ya, itu menurut kita, pandangan kita. Sebenarnya menurut teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang memiliki hal yang sama. Kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin dari ini Ibu bisa pahami dari apa yang sudah saya sampaikan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus. Jadi orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tangan itu tadi, berhak kita itu menentukan apakah kita buka atau kita kepala, sampai kapan baru kita buka, walaupun dipaksa oleh orang lain. Ini maksudnya teori kontrol ini diberikan kekuasaan kepada diri kita pribadi. Silakan lanjut, Bu. Kemudian ini disiplin positif menurut teori, yaitu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri berarti mengacu pada bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai yang diyakini. Jadi sesuatu nilai yang menurut kita itu sangat berharga, yang kita yakini sesuai dengan daerah kita ini. Jadi jangan kita itu beranggapan kalau kita itu punya sesuatu disiplin positif menurut kita bagus, saatnya kita beranjak ke tempat orang lain, belum tentu sesuatu yang kita anggap positif itu dianggap positif pula oleh situasi atau tempat yang baru kita kunjungi. Jadi ini harus ada nilai-nilai yang harus diyakini dalam sebuah tempat. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi ini disiplin positif ini merupakan penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan supaya peserta didik kita itu sadar bahwa disiplin positif itu tidak harus di hadapan ibu atau bapak guru. Kemudian sebagai pendidik, tujuan dari tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari diri peserta didik itu sendiri, bukan dari luar. Salah satu contoh, kamu umpamanya ada peserta didik, umpamanya si Bayu, ada di sini Bayu nama peserta didik kita. Bayu, kamu kenapa tidak datang sekolah hari ini? Kamu saya hukum. Esoknya dia datang karena dia takut terhadap hukuman. Kemudian ada lagi satu peserta lagi, umpamanya Rizky. Rizky, kamu kenapa tidak datang? Ya, ini saya bapak kasih uang, saya bapak kasih pensil, bapak kasih pulpen, besok datang ya. Ya, kemudian si Rizky datang besok karena dia mengharapkan imbalan atau reward maupun hadiah, karena masih termotivasi dari luar diri peserta didik. Jadi yang dimaksudkan dalam budaya positif ini agar peserta didik itu mempunyai motivasi dalam dirinya sendiri. Makanya kita dalam budaya positif, disiplin positif ini yang sangat ditekankan, sehingga dengan adanya kesadaran diri dari beberapa peserta didik sehingga menjadi sebuah kebudayaan yang budaya positif di sekolah kita sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini di daerah kita. Lanjut, Bu. Jadi ini nilai-nilai daripada kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ya, ini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya.
Contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Itu silakan lanjut. Kemudian ini keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian selanjutnya Ibu Primari. Sebelumnya coba, itu adalah salah satu sikap murid yang ingin kita tanamkan dari dalam diri peserta didik kita, sambil Ibu mendengar, sambil Ibu membaca. Jadi intinya kita itu dalam budaya positif ini, dalam kita itu memberi pembelajaran kepada peserta didik itu, bahwa kita harus menunjukkan keberpihakan kepada peserta didik. Kita dulu harus mengetahui teori positif ini sehingga bisa kita praktekkan di sekolah. Lanjut Bu. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Ada yang pertama, bertahan hidup, makanan, kemudian minuman, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus ada. Kemudian kasih sayang serta rasa diterima. Salah satu bentuk umpamanya kita masuk dalam sebuah organisasi atau tempat atau golongan maupun kelompok, kita maunya diterima. Jadi kalau seandainya kita tidak diterima, kita merasa kebutuhan kita itu tidak bisa terpenuhi, sehingga kita itu bisa menghindar, kita itu bisa mencoba untuk tidak bergabung dengan kelompok itu. Jadi ini yang harus kita pahami dalam memberikan pembelajaran atau pendekatan kepada peserta didik. Dia itu harus merasa bahwa dia kedatangannya itu dari rumah, kita terima di sekolah. Artinya kita bisa menggunakan bahasa tubuh atau cara melambaikan tangan, berbagai model bentuknya yang mungkin sering Ibu lakukan. Mungkin istilahnya baru saya lihat, saya pelajari baru kali ini, sehingga bisa saya perluaskan di SD kita ini. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, harga diri untuk dianggap untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini masuk, dia itu seperti kita itu mengadakan diskusi di kelas peserta-peserta didik. Ini kemudian kebebasan kebutuhan. Jadi kebebasan ini masuk dia mandiri, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah sendiri. Ini masuknya kebebasan. Artinya tanpa mengingkari dari sebuah aturan atau kesepakatan dalam sebuah anggota atau di dalam kelas. Kemudian kesenangan. Jadi kita itu manusia itu membutuhkan kesenangan. Jangankan anak-anak, kita semua. Kita kadang terlalu capek, kita bisa relaksasi atau rekreasi atau istirahat. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Silakan lanjut. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ini yang saya jelaskan tadi, yaitu motivasi ekstrinsik, kemudian motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi kita itu di sekolah itu, kalau seandainya anak didik kita itu datang ke sekolah itu melalui motivasi dirinya sendiri karena menghargai dirinya sendiri. Maksudnya menghargai diri sendiri ini, mereka datang ke sekolah menggunakan pakaian yang bagus, yang rapi, mempersiapkan diri. Artinya dia mempunyai semangat untuk sampai di sekolah. Karena kalau seandainya kita disiplin atau tepat waktu datang ke sekolah, kita sudah masuk kepada disiplin positif atau disiplin yang baik. Lanjut Bu. Ya, ini ada teori kontrol, mungkin judulnya lupa.
teori kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Jadi ada hukuman, kemudian yang kedua ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Jadi hukuman yang sering kita lakukan di sekolah, ya, tidak berencana. Murid tidak tahu mau ngapain dia. Kita libatkan, kamu terlambat, ya, cuci, bersihkan kamar mandi, ya, bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kadang-kadang kita marah, ya. Jadi anak-anak itu merasa sedih atau kecewa dia. Kemudian konsekuensi terencana. Ini adalah salah satu cara kita untuk agar peserta didik kita itu tidak melakukan pelanggaran. Kita berikan konsekuensi, yaitu terencana, kita sepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu monitor murid. Kenapa tidak masuk? Murid tetap dibuat tidak nyaman. Masuk. Kadang-kadang dia lagi bermain, kadang dia lagi jajan, kadang dia lagi cerita untuk memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi. Kemudian dalam restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi di kegiatan restitusi ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat baik menurut saya. Nanti kita bisa lihat videonya. Silakan, Bu. Ya, jadi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Artinya orang ini, peserta didik kita itu kita adakan restitusi agar dia bisa lagi kembali berbaur dengan temannya, walaupun dia terkena bully atau melakukan pelanggaran atau sebagai orang yang menjadi korban, dia bisa bergabung lagi seperti semula. Itu masuk restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka serta membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen. Jadi ini identitas gagal, analisis data kita, identitas sukses. Jadi identitas gagal itu hukuman seperti itu tadi. Mana contohnya? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kamu tidak datang kemarin, ya, berdiri. Itu salah satu hukuman yang menyakitkan. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kamu kalau sudah melanggar, kita punya konsekuensi kemarin. Kalau seandainya kamu melanggar, kamu kutip sampah. Nah, jadi kalau kita itu mengenakan disiplin restitusi, itu merupakan pilihan. Kamu terlambat hari ini. Kira-kira menurut kamu bagus gak? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keterlambatan kamu? Oh, saya buang sampahnya, Pak. Itu dia merupakan keinginan dari murid itu sendiri. Lanjut, Bu. Ya, ini lanjutan dari itu tadi. Jadi ini posisi kontrol guru. Jadi yang pertama sebagai penghukum, kemudian penghukum itu umpamanya anak terlambat, kita suruh keliling 20 kali di lapangan kita. Kemudian membuat bersalah. Ini kamu terlambat hari ini, kamu tidak mau belajar sama Bapak, kamu tidak sayang sama Bapak, Bapak sebenarnya sedih, kecewa Bapak sama kamu. Jadi anak itu tertekan emosinya. Kemudian guru itu sebagai pemantau, dia mencoba dari jauh. Silakan anak-anak Bapak, tolong kasih tahu itu, jangan loncat pagar, jangan lewat dari dan keluar dari lingkungan sekolah kita. Silakan masuk. Nah, itu salah satu bentuk posisi kontrol guru yang memantau. Kemudian menjadi teman. Ini mungkin ibu ini sering melakukan abang-abang atau kakak-kakak, ya. Dia mencoba, dia peluk. Ini biasanya sama ibu kus, ya. Ya, menurut ibu, kira-kira menurut ibu ini posisi kontrol yang ibu lakukan sebagai teman itu seperti apa? Saya mau tahu.
Baik, jika di dalam kelas menurut saya yang saya lakukan dari 5 posisi kontrol guru ini, saya memilih yang sebagai teman. Apalagi saya kan di kelas 1 ya Pak ya, di kelas rendah. Jadi jika saya pilih untuk penghukuman atau yang lainnya itu belum bisa saya terapkan. Mengapa? Karena anak-anak di kelas 1 ini masih butuh kasih sayang, masih butuh bimbingan. Jadi cara yang saya lakukan untuk saya menjadi teman dengan anak-anak murid saya melakukan pendekatan. Salah satunya ya saya memanggilnya dengan kasih sayang. Kemudian jika mereka ada yang berantem atau apa, saya melakukannya dengan cara kekeluargaan. Kami panggil anak tersebut tidak dengan cara yang kasar, tidak dengan marah-marah, saling memaafkan. Kemudian dalam belajar juga seperti itu, misalnya ada yang tidak bisa saling membantu, jadi tidak ada yang membuli, tidak ada yang mengejek, agar teman-temannya ini pun tahu kalau dia tidak bisa jangan diejek tetapi malah dibantu. Jadi saya lakukan pembelajaran tutor sebaya. Nah, seperti yang tadi saya sudah lakukan, ada yang belum siap, tolong kawannya bantu yang belum siap. Nah, jadinya tidak ada yang membuli, tidak ada yang mengejek. Jadi untuk 5 posisi ini yang sering saya lakukan yaitu menjadi teman sebaya bagi anak-anak didik saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kusmiati yaitu wali kelas 1 ya. Mungkin dari pandangan Ibu tentang teman ini sering sekali dilakukan oleh Ibu Kusmiati. Bukan berarti itu merupakan sebuah kepastian yang harus kita lakukan. Kita banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Salah satunya menjadi penghukumkah, menjadi pemantaukah, menjadi pembuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi manajer. Tapi dari kelima poin ini ada mempunyai nilai lebih dari dari salah satu sisi, yaitu dinilai di manajer. Jadi manajer ini, guru itu memberikan peluang kepada peserta didik itu, kamu maunya seperti apa. Jadi dilakukan dengan wawancara. Bukan berarti semua yang diutarakan ini semuanya harus kita lakukan kelima-limanya. Ada kalanya kita menjadi teman, ada kalanya kita menjadi pemantau, ada kalanya kita itu seseorang itu bisa kita membuat merasa bersalah. Mungkin dengan cara itu dia akan lebih cepat untuk melakukan kedisiplinan yang kita buat di sekolah. Silakan Bu. Nanti aja Bu, naik aja Bu. Ya, ini penghukum ini Bu. Video aja dulu Bu, sekalian. Ini adalah video posisi penghukum tadi Bu, 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu
ini? Ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
suara. Baik, itu tadi video yang sudah kita lihat. Coba next Bu. Next lagi. Ini lanjut tadi Bu. Lanjut. Ya. Ini posisi kontrol apa yang kita miliki pada saat ini jika kita melihat siswa kita itu melakukan sebuah pelanggaran. Jadi sebelumnya memang sengaja saya tidak membuat kesepakatan kelas atau peraturan. Jadi kita itu di sekolah itu punya peraturan atau nilai budaya yang kita yakini di sekolah. Jadi kita buat peraturan sama peserta didik itu, peraturan dan keyakinan kelas mempunyai perbedaan. Peraturan yaitu dibuat oleh sekolah atau guru sendiri, sedangkan keyakinan kelas kita membuat kesepakatan atau mencari peraturan sendiri peserta-peserta didik untuk kita patuhi dalam budaya positif kita. Jadi kita harus mempunyai dulu kesepakatan kelas, umpamanya jangan makan di kelas. Seperti contoh video yang ini Bu di satu di bawah. Ya, ini yang sudah saya lakukan proses penerapan segitiga restitusi. Ya Bu. Jadi ini yang sudah saya lakukan. Coba next Bu. Keyakinan kelas ini yang harus kita buat dalam sebuah kelas. Kemudian next lagi Bu.
Ini masuk dia ke segitiga restitusi. Yang saya lakukan tadi Bu, ini masuk kepada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada namanya yang pertama menstabilkan identitas siswa. Jadi kita pahami dulu nilai-nilai apa yang dianut oleh peserta didik kita. Mungkin menurut dia itu sesuatu yang salah itu merupakan baik menurut dia. Itu dulu kita beri arahan kepada mereka. Kemudian setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Artinya sebagai manusia kita mempunyai kesalahan. Wajar, namanya manusia tidak terlepas daripada kesilapan. Jadi itu dulu yang harus kita berikan kepada peserta didik. Sehingga peserta didik dia memahami bahwa atas kesalahan itu bisa kita perbaiki. Bagaimana caranya? Kita menanyakan keyakinannya seperti yang dilakukan oleh ibu tadi di posisi kontrol seorang guru tadi. Dia melakukan segitiga restitusi, termasuk saya pun tadi melakukan segitiga restitusi. Ya, kemudian Bu, ini langkah-langkahnya memvalidasi nomor 1 tadi, ya, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan ada bagian proses pembelajaran. Next Bu. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan setiap perilaku berupa yang memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, kemudian menanyakan keyakinan dan kapan bisa kita laksanakan. Next Bu, lagi Bu. Ya, lagi. Jadi ini sudah dibuat kesimpulan tadi Bu. Dalam menerapkan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru dapat mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Next Bu. Ya, ini sebenarnya daripada prinsip daripada Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntulodo, kemudian Imatya Mangunkarso dan Tut Uri Handayani. Artinya ini adalah sebuah apa maksudnya nih? Seorang guru pribadi, seorang guru, mungkin Bu Eva bisa jelaskan. Baik, ini pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo, artinya guru sebagai teladan di depan. Guru menjadi penuntun, menjadi teladan bagi murid. Kemudian Imatya Mangunkarso itu prinsip guru yang di tengah, memberikan bimbingan atau arahan. Dan kemudian Tut Uri Handayani, guru di belakang, yaitu yang memberi motivasi untuk siswa kita. Terima kasih Bu, mungkin agak terlalu lama waktu. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu, silakan. Atau ada yang ingin menanggapi dari apa yang sudah saya sampaikan, Bu? Kadang Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari pemaparan yang telah Bapak lakukan pada hari ini, alhamdulillah kami semua telah mendapatkan ilmu baru, yaitu mengenai budaya positif dan disiplin positif. Sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan sedikit, yaitu kira-kira apakah ada strategi atau cara tertentu untuk menerapkan budaya positif itu di dalam sekolah kita ini. Nah, itu bagaimana caranya kira-kira? Apa ada strategi atau langkahnya gitu, biar nanti insya Allah dari sini bisa kami terapkan di dalam kelas. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Coba ke Ari lagi ada Bu Eva ke slide yang nomor 2, halaman 2. Lagi Bu, ke atas lagi. Ya itu tadi Bu, ya. Jadi bagaimana, terima kasih, ini merupakan pertanyaan yang sangat bagus sekali diutarakan sama Ibu Kus. Memang dalam penerapan budaya positif ini Bu, kita harus banyak memiliki
memiliki pemahaman tentang perubahan positif yang ada pada langkah konsep inti budaya positif, yaitu tentang perubahan paradigma seperti konsepsi tadi ya, kemudian disiplin positif itu tadi. Seperti apa disiplin positif itu yang menurut kita sepakati di dalam sebuah kelas atau di dalam sebuah kelompok tertentu. Kita bisa juga melakukan hal ini di rumah atau di dalam masyarakat. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu kan banyak, seperti salah satunya profil pelajar Pancasila. Kemudian hal-hal yang diyakini merupakan sebuah kebaikan itu masuk dia kepada nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin nanti di lain kesempatan saya akan memberitahukan kepada Ibu bagaimana bentuk nilai universal itu. Sebenarnya kita sudah pahami semua, tetapi kita tidak bisa mengorganisasikan bahwa ini nilai-nilai positif, bahwa ini nilai disiplin positif, perubahan paradigma belajar, kan seperti itu. Perubahan paradigma belajar itu tadi masuk kepada 3 motivasi siswa tadi, yang terbagi kepada 3 motivasi. Terbagi kepada 2 motivasi, yaitu motivasi internal dan eksternal. Yang kita inginkan motivasi internal itu berasal dari diri siswa itu sendiri. Sedangkan motivasi eksternal itu tadi murid melakukan sebuah budaya positif atau mendisiplinkan dirinya karena dia tidak aman. Nanti kalau saya sekolah dan datang cepat ke sekolah, saya akan dihukum, saya akan dimarahi, saya akan ditanya, saya akan dipanggilkan banyak. Tetapi kalau seandainya anak itu punya ini motivasi dalam dirinya sendiri, dia tidak akan terpengaruh dengan hal itu. Kemudian yang kedua yang berasal dari eksternal itu karena dia datang ke sekolah, dia mau taat, dia mau patuh karena diberikan reward atau hadiah oleh guru. Ya, ini menurut pandangan daripada konsep inti budaya positif yang kami pelajari, Bu. Artinya bukan berarti hal ini menjadi sebuah konsisten yang harus kita lakukan, karena pendapat itu banyak. Kita sesuaikan dengan pemahaman kita sesuaikan dengan kebutuhan anak kita. Kemudian juga kita harus ketahui dulu, Bu, kebutuhan dasar manusia itu tadi apa. Nah, jadi anak-anak ini kadang seperti yang dilakukan oleh Gesa kemarin itu, saya lihat di lokal pas makan. Jadi dia itu ingin memenuhi kebutuhan. Jadi 5 kebutuhan manusia itu tadi salah satu dilakukan oleh Gesa, makan di kelas. Jadi rupanya dia belum makan. Jadi harus dia penuhi dulu kebutuhannya itu, baru bisa kita disiplinkan. Seperti dia mau, apakah dia terpenuhi rasa kasih sayangnya, apakah dia merasa senang, kemudian motivasi perilaku manusia itu yang apa, kemudian paradigma yang saya jelaskan tadi motivasi. Sedangkan perubahan paradigma itu tadi adalah bentuk pengendalian diri. Kemudian yang selanjutnya posisi kontrol guru, apakah dia itu menjadi teman, apakah dia itu menjadi penghukum, membuat peserta didik itu merasa bersalah, atau menjadi pemantau maupun sebagai manajer. Dari kegiatan untuk berdisiplin itu, menurut saya yang kegiatan manajer itu bagus. Artinya anak-anak diberikan untuk mencari inisiatif sendiri. Kemudian ini yang lupa saya jelaskan, keyakinan kelas. Jadi kita buat dulu sebuah keyakinan. Artinya keyakinan kelas itu kalau dulu namanya peraturan. Jadi peraturan kita buat, 1, bulan jaga kebersihan, buang sampah kepada tempatnya, kan seperti itu. Ya, kesepakatan. Jadi peraturan itu dibuat oleh sekolah atau guru. Tapi kalau kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru dengan peserta didik, itu cuma bedanya, Bu. Nanti bahasanya bisa kita ubah. Seperti kemarin sama Ibu Eva Jurtina dia mengatakan bahwa jangan buang sampah di lantai. Jadi kita ubah bahasanya,
buanglah sampah pada tempatnya. Tentang dialek bahasa cuma ya Bu, itu saja. Mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan ada pertanyaan, sudah cukup ya? Sudah cukup ya? Ya, terima kasih. Mungkin banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Kepala sebagai pimpinan kami yang sudah mengayomi kami di sekolah SD 1 Atulita. Kemudian ucapan terima kasih tak terhingga kepada para guru yang berada di SD Atulita, kemudian kepada rekan saya Ibu Eva Julpina. Arti dari semua yang kita lakukan pada hari ini bukan sesuatu yang sangat konsisten, artinya yang tidak bisa diubah-ubah. Nanti kita bisa sesuaikan dengan keadaan sekolah kita masing-masing. Ini pun yang saya lakukan ini bukan berarti yang saya ucapkan itu betul. Kalau seandainya ada kesalahan atau salah penyampaian ini, saya mohon maaf. Kita perbaiki dari sini ke depan. Mudah-mudahan dengan adanya budaya positif ini saya sampaikan kepada Ibu bisa membawa perubahan kepada kita semua nantinya. Akhir kalam saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nawardi SPDI yang telah berbagi praktik baik, berbagi pemahaman dan pengalaman beliau tentang budaya positif. Artinya di sini selama ini kita sudah menerapkan budaya positif juga ya Ibu-Ibu ya. Ini cuma penambahan pemahaman dari kami. Tidak semua yang kami paparkan tadi harus langsung kita lakukan. Jadi secara bertahap, secara perlahan kita lakukan bersama-sama, kita bekerja sama di dalam sekolah kita ini masing-masing Ibu ya. Baiklah, untuk menutup acara kita, penutup dan doanya kepada Bapak Munawardi, kepada Bapak kami persilakan. Baik, untuk memberkati sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mempunyai kebermaknaan dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa bil malaa'il a'la ila yaumiddin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghaibi min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Innaka rabbana 'ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma asin akibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'inda maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut allati minan nar wal 'afi indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penutup dan doa maka berakhir pula acara diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang telah meluangkan waktu, yang telah memberikan dukungan kepada kami calon guru penggerak angkatan 11.
Untuk itu, saya sebagai pembawa acara, jika ada kesalahan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.